Ayu Grahasanti. Saya mahasiswa profesi pendidikan dokter gigi Universitas Udayana. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit rongga mulut, yaitu mukokel. Jadi pertama yaitu kelenjar saliva ini merupakan salah satu struktur anatomi pada rongga mulut yang sering dikaitkan dengan penyakit rongga mulut. Jadi istilah dari mukokel ini berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata mucus dan kokel yang artinya rongga. Jadi mukokel ini merupakan penyakit pada mukosa rongga mulut yang dihasilkan akibat adanya perubahan pada kelenjar saliva minor, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan mukus pada jaringan sekitar. Jadi etiologi dari mukokel ini dimulai dari kelenjar saliva minor ini mengalami trauma seperti menggigit bibir, sehingga menyebabkan terputusnya atau terganggunya permukaan di bawah mukosa. Nah, sehingga produksi dari saliva ini mengekstravasasi di bawah permukaan mukosa sehingga menjadi jaringan lunak. Nah, seiring berjalannya waktu, produksi sekresi ini menumpuk di dalam jaringan yang dapat memungkinkan menghasilkan pseudokista. Kemudian lesi ini paling sering terjadi pada mukosa bibir bawah. Klasifikasi dari mukokel ini dibagi menjadi dua, yaitu mukokel ekstravasasi mukus dan mukokel retensi mukus. Yang pertama yaitu mukokel ekstravasasi mukus. Etiologinya itu berasal dari lokal ataupun mekanik, sedangkan mukokel retensi mukus ini etiologinya yaitu plak mukus akibat dari inflamasi yang menyebabkan duktus glandula saliva ini tertekan dan tersumbat. Kemudian gambaran klinis dari mukokel itu yang pertama, tampak seperti vesikula atau bula asimptomatis dengan warna merah muda atau kebiruan. Kemudian ukurannya bervariasi, yaitu mulai dari 1 mili hingga beberapa senti. Kemudian paling sering terjadi pada mukosa bibir bawah. Dan yang terakhir yaitu frekuensi kejadian ini paling sering terjadi pada umur 10-20 tahun dan jarang terjadi pada anak-anak di bawah 1 tahun. Kemudian diagnosis dari mukokel ini dapat dilakukan dengan anamnesa yang cukup, gunanya untuk mengetahui apakah ada trauma sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan umum, intraoral dan ekstraoral. Jadi dilakukan palpasi. Pada mukokel ini terlihat terdapat fluktuasi dan perubahan warna. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan laboratorium dan pemeriksaan radiografi. Kemudian penata laksanaan mukokel ini dapat dilakukan dengan eksisi laser, kemudian dapat juga dilakukan dengan bedah eksisi konvensional, dan dapat dilakukan dengan mikromarsupialisasi. Yang pertama yaitu eksisi laser. Eksisi laser ini menghasilkan hasil yang memuaskan. Kemudian tingkat dari kekambuhannya rendah, kemudian pendarahan intraoperatif itu minimal, dan penyembuhannya jauh lebih cepat. Jadi ini merupakan tindakan eksisi laser. Pada gambar A ini sebelum tindakan, pada gambar B setelah tindakan. Kemudian pada gambar C ini proses penyembuhan, dan pada gambar D merupakan alat yang digunakan untuk eksisi laser. Kemudian tindakan bedah eksisi konvensional. Jadi pertama dilakukan insisi elips, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan sepenuhnya pada mukosa di atasnya dan kelenjar yang terkena.
Kemudian dilakukan penjahitan, dan jahitan dapat dilepas kemudian setelah 7 hari pasca operasi. Pada gambar A di sini sebelum tindakan, kemudian pada gambar B di sini terdapat pengukuran diameter dari gokel. Dilanjutkan pada gambar C di sini dilakukan eksisi dan penjahitan, dan pada gambar D proses penyembuhan. Kemudian berikutnya yaitu teknik dari mikromarsupialisasi. Jadi prosedur ini gunanya untuk mengalirkan akumulasi dari saliva dengan melewatkan benang sutur pada diameter terbesar dari lesi. Jadi teknik ini sederhana, cepat, dan tidak traumatis. Kemudian jahitan ini dapat dilepas kemudian 7 hari pasca tindakan. Jadi pada gambar A ini sebelum tindakan, kemudian pada gambar B benang sutur dilewatkan pada diameter terbesar dari lesi, kemudian pada gambar C dilakukan penjahitan, kemudian pada gambar D ini proses penyembuhan. Jadi berikut penyampaian saya tentang penyakit dari mukokel ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.